Wanita ini menemukan keberadaan salah satu pelaku yang melecehkannya. Ia terus memukul-mukul trali rumah karena tidak bisa masuk. Sementara pria ini terus menghina dan mengolok-oloknya dari dalam rumah. Seketika pria ini pun langsung melompati pagar pembatas dan berusaha untuk kabur dari sana. Sementara paman dan ibu Poluan mengejarnya dari belakang. Tiba-tiba ibu Poluan dihentikan. Paman pun bilang kalau mereka tidak perlu buru-buru karena pria itu sedang mabuk dan tidak mungkin dia akan berjalan jauh. Pria ini pun langsung mengancam ibu Poluan. Dia bilang akan menghabisinya saat dia keluar dari penjara nanti. Namun seketika dia pun terjatuh sehingga ibu Poluan pun langsung berjalan ke arahnya. Tiba-tiba sebuah batu diambil. Seketika ibu Poluan pun menghantam pria itu hingga dia pun pingsan. Setelah itu pria jahat ini pun diikat ke tempat tidur. "Apa kau tidur dengannya?" tanya pria ini mengejek si paman. Mendengar itu ibu Poluan pun makin jengkel. Seketika dipukulnya dengan botol itu sehingga dia tak bisa berkata-kata lagi. Sementara itu paman pun mengambil bubuk cabai dan langsung menghamburkan padanya. Biarkan dia merasakan sakit ketika terbakar seperti yang dirasakan oleh anak dan suami ibu Poluan. Tiba-tiba si bocah pulang. Ia sangat terkejut melihat pemandangan itu. Ibu Poluan pun langsung meminta sang kakak untuk membawa bocah itu pergi dari situ. Di luar bocah ini pun bertanya kenapa pria itu dipukuli seperti itu oleh mereka. Paman pun menjelaskan perbuatan kejam yang dilakukan oleh pria itu pada ponakannya, sehingga bocah ini pun tak berani berkata-kata, apalagi tadi pria itu sempat meminta adik perempuannya. Sementara itu ibu Poluan ini sangat emosi mengingat kembali perbuatan pria itu yang mengejeknya di pengadilan waktu itu, sehingga dengan emosi yang membara dia pun langsung menghabisinya. Sementara itu di tempat lain bocah tunanetra ini bersembunyi di semak-semak oleh ayahnya yang juga salah satu pelaku kejahatan itu. Pria tua ini pun memintanya untuk tidak bersuara dan tetap bersembunyi. Setelah dia pun melarikan diri dan meninggalkan anaknya itu karena dia diincar oleh adiknya karena berebut harta warisan. Tiba-tiba para preman ini berlari. Mereka berhasil menemukan Pak Tua ini yang lari tertati-tati di tengah hutan. Namun dia pun tertangkap karena tidak bisa lari lagi. Saat dikepung, Pak Tua ini pun berkata kalau anaknya tak bisa mereka dapatkan sebab dia sudah pergi dengan menumpang di truk itu. Pria ini pun mengancamnya kalau mereka akan segera menemukan anak itu. Sontak Pak Tua ini pun memohon ampun padahal mereka saudara kandung. Namun seketika dia pun dihabisi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan terus.